Nih teman-teman, ada pertanyaan yang bagus banget. Assalamualaikum Mbak, kalau ada orang yang menipu saya doakan. Uang saya itu saya jadikan sedekah saya. Bagaimana? Semoga Allah mengabulkan doaku. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah. Jadi di video kali ini nih kita akan ngebahas ya teman-teman, kita akan sharing tentang gimana respon kita, cara kita saat kita dihianatin orang ataupun dizolimin sama orang. Gitu ya teman-teman. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian support channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe dan kalian boleh loh berkomentar tentang testimoni keajaiban sholawat yang udah kalian alamin ya. Bisa nanti aku bikin videonya, siapa tahu bisa jadi penyemangat buat teman-teman yang ada di rumah. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan rezeki yang luas dan juga dikasih kesehatan dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, jadi gini ya teman-teman, ini adalah pertanyaan dari teman kita nih. Gimana ya Mbak, kalau ada orang yang menipu saya doakan. Uang saya itu saya jadikan sedekah saya, bagaimana? Jadi gini ya teman-teman, ketika kita dijolimin sama orang, dulu aku juga pernah merasakan banget ketika aku kehilangan mobil ataupun pernah juga ditipu uang sama orang yang bilangnya mau pesen barang tapi barangnya nggak datang, uangnya udah ditransfer dengan alasan akhirnya kita transfer ya. Terus juga uangnya nggak balik ke kita. Tapi harus apa yang kita lakukan pertama nih ya teman-teman? Yang pertama kita lakukan adalah ikhlas. Kita ikhlasin, kita harus nerima ya teman-teman. Kita harus ikhlasin, kita harus nerima apa? Nerima ujian. Bisa jadi Allah kasih ujian kita lewat orang itu, lewat orang tersebut, dengan cara tersebut. Itu ujian kita. Kita harus ikhlas, kita harus redo ya teman-teman ya. Misalkan nih uang kita diambil, udah biarin aja, kita ikhlasin aja, gak usah diambil pusing. Emang pertama ya awal-awal kesel, nggak apa-apa. Kita cerita nih sama suami ataupun kita cerita sama Allah, sama orang tua, nggak apa-apa. Setelah itu kita ikhlasin itu karena apa? Karena Allah udah kasih ujian kita itu lewat orang tersebut. Jadi gini ya teman-teman, aku pernah banget pernah nih minjemin uang ke sama orang. Terus akhirnya kita akhirnya karena uangnya udah membesar, akhirnya dia pengen jual tempat usaha, tempat di rumah di pinggir jalan. Oke ya teman-teman, setelah itu apa teman-teman? Ternyata aku minta waktu 2 minggu untuk menyelesaikan sisanya, tapi dia ngejual ke orang lain dan uangku dipulangin. Gimana perasaan teman-teman? Kan sama ya. Tapi ketika kita ikhlas, kita redo sama atas ujian itu, ujian yang Allah udah kasih ke kita lewat orang tersebut, Allah mau ganti berkali-kali lipat. Dan orang tersebut ya bakal gitu-gitu aja hidupnya, karena dia udah jolim sama kita. Yang penting kita percaya sama Allah, kita percaya sama kekuatan doa. Gak ada orang jolim yang hidupnya bahagia, gak ada. Jadi emang awalnya sakit, tapi kita harus ikhlasin. Kayak aku ketipu, suamiku mesti ganti mobil loh, mobil Alia 2018. lagi itu kejadiannya kalau nggak salah 2020 apa 2019. Bayangin aku harus sebulan harus ganti itu mobilnya dengan tipe yang sama dan warna yang sama. Aku minta waktu 3 bulan, tapi orang itu karena terus-terusan minta dipulangin. Aku geber dengan sholawat, aku geber dengan istighfar, aku geber deketin Allah secara ugal-ugalan. Tapi apa? Selama 1 bulan aku dan suami bisa menggantikan itu mobil dengan tipe yang sama, warna yang sama. Pas kita beli kita nggak nyesek. Ya Allah, itu uang terbanyak kita, yang harusnya itu mobil milik kita, tapi buat dia. Akhirnya apa? Alhamdulillah, Allah ganti berkali-kali lipat. Justru malah ya, dulu aku ngerasa musibah itu, ujian itu, aku tuh benci banget, aku kesel banget, aku tuh kayak nggak nerima banget dulu ya, waktu dulu
sebelum aku memulai kata ikhlas. Tapi setelah aku ikhlas, setelah sampai saat ini Allah ganti berkali-kali lipat, justru malah aku bersyukur. Allah kasih ujian itu, Allah kasih masalah itu, Allah kasih musibah itu ke aku lewat orang tersebut, perantara orang tersebut yang bisa nyakitin aku. Jadi aku diangkat derajatnya sekarang, Allah ganti berkali-kali lipatnya dengan uang tersebut tuh. Jadi ya teman-teman, kadang masalah ujian yang Allah kasih yang menurut kita nggak baik, itu belum tentu Allah bisa bilang itu baik. Menurut kita nggak baik, tapi Allah pasti itu yang terbaik buat kita. Kita bisa ngelewatin itu, kita bisa ngejalanin ujian itu. Mau ujian apapun, mau ujian dari rumah tangga, kita dikasih ujian lewat siapa? Lewat suami. Kita dikasih barang kita hilang, kita dikasih ujian dari mana? Dari orang tersebut yang hutang nggak bayar. Itu biar apa? Allah pengen ngangkat derajat kita. Yang penting kita yakin, kita ikhlas. Ya Allah, aku udah ikhlas sama ujian yang Engkau berikan sama aku, ya Allah. Kalau mau ambil, tapi ntar ganti ya Allah ya, berkali-kali lipatnya ya. Aku udah ikhlas, aku udah redo sama ujian ini. Aku udah redo ya Allah sama jalan yang Engkau kasih aku kekuatan, biar aku jadi lebih baik lagi, aku lebih dekat lagi sama Engkau. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kamu lagi ngerasain terhimpit, kesulitan, terus kamu lagi dizolimin sama orang, doain orang tersebut. Doain, ya Allah kasih kesehatan dia, biar dia banyak-banyak beristighfar, biar dia dikasih hidayah, dikasih kesehatan, biar dia dapat hidayah. Pokoknya kita doain orang yang baik, apalagi orang yang udah zolim sama kita. Kita harus bener-bener doain yang baik-baik. Itu nanti doa itu akan nanti berbalik lagi ke kita. Kalau kita doain yang buruk, doa itu akan balik lagi buruk ke kita. Kan nggak mau, kan dasar lo orang ini nih udah jahat sama lo, gue sumpahin lo kesandung batu lah. Itu doa kan gak baik. Meskipun kita dizolimin, nanti balik lagi ke kita yang kesandung. Gak enak kan? Makanya kalau kita dizolimin sama orang, kita doain, ya Allah kasih kesehatan dia, kasih hidayah buatnya. Maka sebaik-baiknya berdoa itu adalah minta hidayah. Apalagi kalau udah dapat hidayah, Masya Allah, bener-bener deh kita kudu istiqomahin. Kita harus berteman sama orang yang sefrekuensi, sama orang yang sejalan. Jadi misalnya teman-teman ya, kalau kamu punya teman yang suka ngerumpi ataupun suka ngegosip, jangan deh, tinggalin dulu. Jadi kamu harus cari teman yang sefrekuensi, yang pengen berubah, yang pengen hidupnya tuh pengennya itu merubah keadaan, mendapatkan keajaiban. Jadi kamu harus bergaul sama orang-orang seperti itu, karena pertama nanti kamu akan saling diingatkan. Misalkan nih kamu temenan sama orang yang seperti itu, kamu udah sholat belum gitu. Coba kalau kamu temenan sama orang yang nggak sholat, ya kamu bakal ikutan nggak sholat. Kalau kamu berteman sama orang yang suka sedekah, kamu nanti bakal ikutan sedekah. Jadi kita bakal ketarik positifnya, kita bakal jadi lebih baik lagi. Makanya ya teman-teman, cari teman seperti itu. Misalkan nih nggak ada temen aku yang kayak gitu, ya udah cari lewat YouTube, anggap aja itu teman, anggap aja aku temen deh, aku juga pengen jadi orang lebih baik lagi, aku pengen belajar. Ya, kalau kamu pengen cerita sama aku, bisa lewat TikTok aku. Ya, lewat TikTok aku @giaretnorianti, kamu bisa ngirim pesan. Aku juga pengen punya banyak teman, aku juga pengen masih belajar, aku pengen istiqomah. Ya jadi ya teman-teman, kalau kamu pengen berserah diri sama Allah, kamu ikhlas, kamu udah percaya sama keajaiban Allah, kamu udah dikasih keyakinan kayak gitu, kamu udah ikhlas, kamu udah pasrah, insya Allah keajaiban itu akan datang. Sekian dulu ya teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat.